tidak bundar. Kalau lagu ini kan topinya pasti bundar nih, kalau lagu ini. Nah, tapi kalau misalnya tidak bundar, apakah topi itu menjadi sesat gitu? Topi aja sesat gitu. Mungkin bukan hal yang membingungkan lagi, karena Klepon pun beberapa hari lalu heboh gitu kan. Gua kurang suka pakai topi gitu, tapi gue pakai topi sekarang gitu. Dan meskipun gue kurang suka topi, gue kurang suka pakai topi, gue juga punya beberapa macam topi gitu. Ini bukan acara sale apa barang-barang pre-love gitu ya, kayak selebgram apa gitu. Ini gue cuma ilustrasi aja, bahan cerita. Jadi gue kurang suka pakai topi, tapi kenyataannya gue punya beberapa model topi gitu, beberapa macam topi gitu, termasuk topi kupluk. Topi kupluk ini sebenarnya gue hampir nggak pernah pakai, karena pada mulanya tujuan gue beli ini adalah untuk cover kepala kalau naik ojek online gitu. Cuma pada prakteknya hampir nggak pernah dipakai sih sebenarnya, karena males bawanya. Perkenalan gue dengan topi itu dimulai di awal-awal gue mulai terima gigs ya, job main musik ya, entah itu wedding atau event lainnya. Beberapa event mempertemukan gue dengan kebutuhan ya, requirements, dress code gitu ya, dengan beberapa aksesoris tertentu. Salah satunya adalah topi ini. Bukan spesifik model ini sebenarnya, tapi pakai topi gitu. Disitulah gue mulai, meskipun gue kurang suka topi, tapi gue jadi ada konsen untuk setidaknya gue memilih jenis topi yang gue suka gitu kan. Jenis topi yang gue suka. Nah, setelah gue browsing lihat-lihat gitu kan, menurut gue sih ya, sejauh ini flat cap ini adalah yang paling cocok dan gue suka gitu, menurut gue gitu. Gue merasa ini paling cocok buat gue dan gue suka. Ada jenis topi lain yang selalu gue lihat keren, kelihatannya keren nih, tapi ketika gue pakai gue selalu nggak suka gitu. Yaitu adalah jenis topi fedora, topi fedora gitu. Itu kalau gue lihat di toko ya, dijual di mana-mana gitu, gue tuh sering sekali tertarik dan gue ujung-ujungnya gue cobain di kepala, gue cobain, tapi habis itu ketika gue ngaca, gue sadar kalau gue kurang suka model style topi yang seperti itu, topi fedora gitu. Tapi ya gue tahu ada orang-orang yang lebih cocok lah pakai topi seperti itu, tapi gue sendiri merasa tidak gitu kan. Kecuali kalau ada suatu event yang dari organizer atau dari penyelenggara, mereka sudah mempersiapkan satu set topi tertentu yang harus dipakai gitu kan. Ya mau gak mau pasti gue pakai gitu kan. Cuma misalnya ada pilihan nih aksesoris, pilihannya apakah gue mau pakai dasi kupu-kupu atau suspender atau topi. Di antara tiga itu gue selalu pilih topi gitu ya, karena nggak ribet. Makanya nggak ribet gitu. Gue merasa gue paling keren. Lebih di antara tiga opsi itu paling keren gue pakai topi, meskipun gue kurang suka. Kalau gitu apa yang gue maksud dengan tema topi bundar ini? BTW termasuk topi bundar nggak sih? Gue kepikir namanya topi itu kan pasti bundar ya ujungnya ya. Maksudnya buat masuk kepala orang gitu loh. Jadi pada dasarnya topi itu semuanya adalah bundar gitu, meskipun yang membedakan atasnya nih. Yang membedakan topi adalah bagian atasnya, desain luarnya. Tapi pada dasarnya semua topi adalah bundar.
pernah dengar istilah ya kita manusia, kita orang itu bersosialisasi gitu kan, bekerja bisa punya beberapa topi dalam tanda kutip. Topi di sini bisa berarti peranan, job desk mungkin, jabatan, atau topi itu juga bisa menjadi perbedaan sudut pandang. Kita melihat dari sisi siapa gitu. Kita mau pakai topi yang mana gitu. Misalnya, ya kalau kita lihat topinya polisi dengan topi pramuka beda kan. Jadi orang ketika pakai topi itu, topi tentara beda lagi. Jadi ketika orang pakai itu, kalau naik mobil temen gitu ya, di dashboardnya kadang ada yang pajang topi, wah topi tentara gitu kan, langsung kelihatan gitu. Topi itu ada hubungan dengan identitas gitu kan, jabatan, peranan, fungsi, profesi gitu. Jadi pertanyaan besar di awal minggu ini adalah, gue lihat ya di sosial media sempat ada kehebohan juga. Sebelum kita semua sibuk ngomongin klepon, sebelumnya suatu kehebohan besar dan orang bertanya-tanya, bisakah atau layakkah seorang musisi membicarakan masalah kesehatan, seorang musisi membicarakan bahkan mengaitkan teori konspirasi dengan penanganan pandemi saat ini gitu. Nah ini gue gak mau memperpanjang obrolan ke arah figurnya gitu atau menyudutkan siapapun gitu, enggak, tapi ke garis besarnya ya itu, apakah seorang musisi gitu layak atau tidak boleh atau enggak, bisa atau enggak gitu ngomongin masalah kesehatan atau masalah politik, iya kan? Kalau di tahun-tahun politik, pilpres kemarin tuh, ada kan yang bilang, musisi, seniman, gak usah ikut-ikutan politik gitu. Nah kalau sekarang pandemi, musisi katanya gak usah ikut-ikutan ngomongin kesehatan gitu, karena katanya banyak musisi yang lebih mudah menerima teori konspirasi daripada kenyataan. Katanya begitu, katanya. Kalau gua lihat sih gini ya, sepanjang pengalaman gua misalnya, gue bikin musik, suatu aransemen, atau gue bermain gitu di panggung secara live gitu ya, secara offline gitu langsung. Sebagian besar, artinya orang yang mengomentari performa band, performa penyanyi, performa musisi lainnya gitu, entah di stage atau di netizen gitu kan, online di YouTube atau di mana. Sebagian besar yang komen itu adalah orang-orang yang profesinya berbeda gitu. Misalnya bapak-bapak gitu yang tadi pengusaha apa gitu kan, atau dia kerja kantoran, dia bilang musik kita misalnya enak atau bagus, atau dia merasa kurang seru gitu. Nah dia kan profesinya berbeda nih dengan kita, profesi berbeda. Kita mau nggak berusaha terima masukan dari dia gitu. Gue lihat kok banyak orang reaktif sekali ketika musisi atau seniman gitu atau profesi, gak cuma mereka sebenarnya sih, tapi intinya ketika ada seorang dari profesi A, profesi 1, komentar atau memberikan masukan ke profesi B, seringkali belum apa-apa nih, belum dicerna, belum didengerin full gitu kan, udah dibilang, lu mah gak kompeten, bidang lu beda, lu gak sesuai, lu gak cocok ngomongin ini. Sementara dalam pengalaman hidup gua, sepanjang gua berkarir, 70-80% masukan yang harus gua terima, sebenarnya sih gak ada yang harus, tapi yang gua usahakan terima, yang gua usahakan belajar daripadanya itu adalah masukan dari orang-orang yang tidak sebidang dengan gua gitu. Sama halnya dalam satu band nih, misalnya ada pemain keyboard, ada saksofon, ada bassis, gitar, drum. Siapa yang menilai permainan drummer di band itu? Ya pasti teman-temannya yang instrumennya berbeda gitu kan. Yang menilai atau mengomentari vokalis dalam band itu ya teman-teman musisi yang lain gitu. Jadi itu suatu hal yang wajar gitu. Jadi ketika perform terus orang bilang kita kurang apa gitu, meskipun kemungkinan besar kalau misalnya mereka bidang berbeda dengan kita, mereka mungkin tidak bisa address
suatu poin titik lemah kita misalnya, mereka nggak bisa secara akurat, nggak bisa secara nggak bisa secara akurat mendeskripsikan itu. Itu yang bisa memicu kita untuk salah tangkap gitu kan. Jadi menurut gua ketika ada orang yang kasih masukan, dia beda profesi sama kita gitu, ya sebaiknya kita jangan langsung defensif. Kita mesti berdiri. Misalnya nih kita di sini, orang lain melihat kita dari sini. Untuk bisa belajar atau menerima masukan dari orang di sini, kita mesti pindah berdiri ke sini, ke sampingnya dia, dari sudut pandangnya dia melihat kita gitu. Jadi kita tidak mudah merasa terserang gitu, apa-apa dirasa menyerang kita. Jadi misalnya kalau orang ada bilang, bet lu kayaknya mainnya kurang rame, misalnya itu kurang rame ya misalnya. Gue akan upayakan nanyain lagi, maksudnya kurang ramenya seperti apa, dalam arti misalnya, mungkin kurang chord jembatannya mungkin, atau kurang tambahan melodi untuk voice leadingnya gitu, mungkin kurang voicing chordnya terlalu lebar, artinya kurang tight, kurang rapat gitu, terlalu terbuka, kurang tegas. Jadi gue berusaha address supaya dia bisa jadi bukan cuma gue yang belajar gitu, jadi gue berusaha memahami dia, tapi gue juga sisi lain juga dia jadi bisa belajar gitu. Oh rupanya yang dimaksud kurang rame itu bisa seperti ini, bisa seperti ini. Jadi gue bukan hanya terima atau nggak terima, tapi gue juga bertukar pikiran gitu. Apakah misalnya tukang sate boleh mengomentari musik gue? Ya boleh gitu. Apakah mau bilang tukang masak? Sama aja ya kan. Kenapa hubungannya makanan terus ya? Padahal jam segini loh. Ya misalnya orang siapa, pelukis, penyanyi, atau siapa ya, pedagang apa gitu, mau ngomentarin tentang masalah kesehatan atau tentang ya memberikan masukan ke pemerintah gitu kan, atau ke tenaga kesehatan, ya tentu saja boleh gitu. Cuma kita kan cara kita menerimanya ya itu, kita mesti sebaiknya memposisikan diri ke cara pandangnya mereka gitu. Kita coba, kita nggak mesti langsung pakai topinya mereka, tapi kita bisa ngecek dulu desain topinya mereka gitu kan. Ingat pada dasarnya kita semua ini topi itu semuanya bulat. Pada dasarnya yang di awal tadi, pada dasarnya topi itu bulat gitu kan. Tapi kita lihat dulu, dia menurut dia topi yang bagus seperti ini gitu. Nah kita pelajari gitu kan. Di awal minggu ini kehebohan mengenai foto itu yang berhubungan dengan pandemi ini, dan memicu kembali orang membahas teori konspirasi gitu kan. Tapi apakah berkomentar seperti itu sesat? Beberapa waktu lalu gue bercerita mengenai bagaimana musisi menghadapi seniman, pekerja seni menghadapi new normal. Dan sebelumnya gue juga cerita mengenai bedanya new normal, normal baru itu dengan baru normal. Nah, teman-teman akan menyadari kalau selama ini gue selalu berusaha untuk memposisikan diri gue setengah mungkin
setengah, bukan separoh ya. Posisi di tengah gitu, kayak kamera gua saat ini yang buat nanti di-upload di YouTube, posisinya di tengah gitu. Nah, gua kira-kira begitu ya. Jadi gua di sini tidak ingin terlalu cepat atau terlalu berat membela pihak manapun. Yang gua lihat adalah kenyataannya masyarakat kita di kubu manapun yang mereka bela, sangatlah reaktif, sangat reaktif dan sangat mudah, bukan sangat mudah terpecah, bukan, sangat mudah memecahkan diri gitu. Jadi sekalipun tidak ada hal-hal yang seharusnya bisa cukup penting untuk memisahkan kita gitu, memecah belah kita, tapi masyarakatnya itu suka sekali memecahkan diri gitu loh. Gue juga bingung gitu ya. Ketika kita membela satu kubu, kita ingin membela suatu kubu, kita membela itu mati-matian seperti kubu itu suatu warna hitam atau putih gitu. Akibatnya misalnya orang yang membela teori konspirasi misalnya, mereka jadi orang yang sangat cuek gitu, sangat tidak peduli gitu kan dengan protokol kesehatan, karena mereka menganggap semuanya ini bohong, semuanya ini nggak berbahaya, semua ini bohong. Itu karena mereka berusaha ke satu kubu doang gitu. Demikian juga gitu bagi orang yang menganggap semua aktivitas harus dalam tanda kutip dimatikan gitu kan, kita semua takut gitu. Itu satu kubu juga gitu. Gak bisa melihat hubungan antara ya penanganan kesehatan dengan ekonomi, dengan kehidupan masyarakat. Itu semuanya berhubungan. Jadi tidak ada satu sisi pun yang bisa diangkat satu atau dipegang satu dengan melepas yang lain gitu. Kalau kita mengunci semua aktivitas, lock semuanya gitu, sampai semuanya benar-benar beres, benar-benar aman, maka semua faktor lain, semua ya hal lain gitu, ekonomi lah, itu semuanya akan sudah keburu kolaps gitu. Sementara kesehatan belum beres gitu kan. Jadi pelayanan kesehatan pun akan terganggu kalau semuanya di lock gitu. Itulah makanya tadi kan dua kubu suka memecahkan diri gitu. Si musisi itu yang berkomentar itu di awal minggu ini, kita bisa mengambil, dalam arti mengambil sebagian atau belajar sebagian dari apa yang dia sampaikan, itu bisa gitu loh, tanpa kita berpegang atau tanpa kita percaya 100% teori konspirasi, itu bisa banget gitu. Gue pikir kenapa orang sukanya ribut ya. Dan kita juga bisa menangkap poin-poin penting dari, gue lupa nama lembaganya apa ya, pokoknya yang mengenai perhimpunannya, pokoknya fotografer jurnalistik atau apa gitu. Itu juga penting, mereka punya penyampaian yang bagus sekali dan informatif gitu. Gue juga baca sebagian ya. Tapi gue juga lihat artinya yang disampaikan oleh si musisi itu suatu yang penting, artinya ini menunjukkan ada gap gitu loh. Kalau memang ada prosedur-prosedur ya yang itu benar dilakukan, tapi kenyataannya ada gap bahwa banyak masyarakat yang tidak mengerti gitu, kenapa bisa begitu gitu kan. Sama seperti halnya gue bingung kenapa kasus pertama corona di Indonesia ini, kenapa harus seluruh warga Indonesia, seluruh rakyat secara nasional tahu duluan kasus itu sebelum orang yang sakit itu tahu. Itu keanehan yang kalau mau dibilang etika apapun itu juga suatu gak masuk sih kalau buat gua gitu ya. Tapi ya
kubu manapun yang mau kita pegang, ingat kalau kita ini semua dalam satu negara gitu kan, satu sistem, satu negara. Jadi kita ada peraturan atau undang-undang, ya tolong kita semua kompak gitu. Ada protokol kesehatan, ya kita bisa kok belajar dari teori konspirasi itu sebagian, tapi juga menerapkan protokol kesehatan gitu. Itu bukan hal yang bertentangan, gak berlawanan kalau dibelajarin ya. Masalah kan tuh sukanya emosian aja kan, jadi ini dikit ke trigger terus langsung gitu kan bereaksi. Bicara mengenai beda topi, beda peranan, beda fungsi. Ada beberapa jenis pekerjaan ya yang persepsi di masyarakat tuh bisa berbeda-beda gitu. Misalnya, kalau gue cuma bilang ini ya, tukang sate. Persepsi kalian apa? Persepsi teman-teman apa? Kalau gue ada orang bilang tukang sate, biasanya muncul di pikiran gue adalah orang yang jualan dengan gerobak dan keliling jualan sate gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, tukang sate itu luas loh. Ada yang punya jualannya secara pakai tenda, malam pakai gelar tenda gitu. Ada yang gerobakan doang. Ada yang punya rumah makan, warung gitu. Ada juga yang bilang, saya cuma tukang sate, tapi dia punya restoran sate gitu kan, beberapa cabang gitu kan. Kalau di profesi gua nih, ini sering kejadian nih, kalau teman-teman suka baca berita gitu ya, nonton TV, infotainment segala macam, pasti mengerti maksud gua lah. Kata artis sering disalah pakai ya di mana-mana ya. Masih banyak yang kurang bisa bedain artis dengan selebriti gitu. Akibatnya orang jadi sudut pandangnya jadi sangat kacau ya. Kalau gue bilang artis itu seniman, oke. Sekarang kenapa dibedakan seniman dan pekerja seni gitu? Gue juga awalnya gak langsung ngeh gitu ketika orang banyak ngomongin, tapi setelah gue pikir-pikir gitu ya, cerna-cerna, iya beda. Jadi seniman itu ya base-nya kita. Gue mempelajari seni apa? Seni musik, seni rupa ya bisa, tapi yang gak dipelajari yang secara formal atau gimana, yang serius gitu kan. Karena dilatih beberapa hal, tertarik gitu kan, ada minat gitu, bakat. Nah itu seniman gitu. Ketika kita misalnya di rumah, di ruangan gitu, atau lagi nongkrong di mana, kita pengen menulis sebuah lagu gitu, prosesnya itu, nah kita menggunakan sisi seniman kita gitu kan, berkarya dengan seni gitu kan. Pekerja seni ini apa? Pekerja seni ini adalah ketika kita bekerja di bidang itu. Misalnya kalau gue ya, ketika gue menjalankan gigs, misalnya main di luar gitu kan, main event macam-macam, wedding segala macam. Nah itu di situ gue memang bekerja menggunakan modal pengetahuan seni ya, namanya seni musik. Tapi di situ gue bekerja dengan sebuah sistem yang disepakati gitu kan, dengan ketentuan yang ada, ya gue akan ikut dengan sistem itu, profesional gitu. Nah itu makanya dibilang orang pekerja seni gitu. Yang waktu itu demo untuk ya menuntut kejelasan mengenai kesejahteraan lah ya.
Nah, kadang orang di sini nih mencampur adukan dua hal ini, dua topi ini dicampur adukan gitu. Bagaimana misalnya ketika ada orang, ini gue nggak menyalahkan atau menyudutkan siapapun, cuma ini berdasarkan pengalaman, termasuk pengalaman teman-teman gue gitu kan. Jadi orang sering mencampur adukan gitu. Ada suatu job yang dia membutuhkan pekerja seni, tapi dia merekrut atau mencari orang-orang gitu, tenaga itu dengan bermodalkan atau persepsi seniman gitu. Artinya tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan sisi profesionalitas, bahwa ini suatu pekerjaan dikerjakan dengan serius gitu. Ada suatu modal, ada suatu persiapan, ada proses. Nah, jadi mereka melihat seniman, itu bikin orang tuh persepsi seniman tuh juga jadi kesannya kok banyak hal yang kurang stabil atau tidak tentu, sangat moody segala macam. Padahal ya kita pekerja seni gitu, dalam hal ini kita mau bekerja, ya itu kita pekerja seni. Ya kita juga patut dihargai, seperti halnya ya yang mungkin beberapa teman yang suarakan juga beberapa minggu lalu gitu kan, bahwa kita ini ya bekerja dengan yang kita, pengetahuan kita gitu, dalam hal ini musik gitu ya, memainkan instrumen, bernyanyi mungkin, atau menulis lagu atau apa. Nah itu suatu bentuk pekerjaan gitu, bukan suatu bentuk keisengan atau hobi yang istilahnya orang juga sering salah paham nih, bilang hobi kalau jadi kerjaan itu enak ya, rasanya kayak nggak kerja. Nah itu yang kurang tepat ya. Karena meskipun hobi Anda nantinya Anda jadikan kerjaan, ya namanya Anda kerja itu Anda harus kerja gitu. Jadi nggak ada juga yang namanya kerjanya rasanya kayak nggak kerja gitu. Jadi ya bagaimana kita bisa buat proses kerja itu menjadi sesuatu yang bukan cuma kita memberi ya, kita keluar nih, tapi juga ada yang bisa kita dapat, kita pelajari dua arah gitu. Jadi itu yang bikin kita jadi meskipun capek tapi ada senengnya gitu. Bukan berarti pekerjaan itu bisa jadi nggak capek karena kita suka kerjain, bukan, tapi karena itu suatu pekerjaan yang kita keluarkan sesuatu untuk itu, keluarkan tenaga, pengetahuan, tapi melalui prosesnya itu kita juga bertambah sesuatu, bertambah belajar gitu. Selain tentunya nambah masukan juga ya, nambah duit juga pastinya gitu. Nah itu timbal balik seperti itulah yang bikin kita jadi kerja dengan senang gitu, bukan hanya karena itu hobi atau gimana gitu. Sama halnya juga teman-teman yang desainer nih, desain grafis ya, banyak juga yang curhat gitu kan, di segala zaman sih sebenarnya gitu, bahwa bagaimana mereka seringkali diminta bantuan dengan harga yang kurang patut, atau bahkan teman minta gratisan. Nah harga teman minta gratisan karena dianggap desainer itu topinya nih, dilihatnya dia pakai topi desainer, tapi orang melihatnya itu topi tukang gambar, orang yang hobi gambar doang gitu. Belajar melihat, mempelajari topi orang lain gitu. Kita kan bisa bedain topi pramuka, tadi topi pramuka, topi polisi, topi tentara gitu kan, dan juga topi
pekerja bangunan itu helm ya. itu bukan topi, itu helm, tapi artinya kan pakai di kepala juga ya. Jadi demikian juga kita mesti bedakan teman kita ini pakai topi apa, topi seniman, topi pekerja seni, topi desainer. Cara kita ingin menyampaikan masukan pun, pendapat pun akan beda. Kita nggak harus punya karya untuk bisa mengkritik. Kita tidak harus punya karya untuk bisa mengkritik gitu. Tapi ketika kita terbiasa menikmati karya-karya, kan kita mencerna itu, kita membentuk suatu persepsi. Nah ini kumpulan persepsi ini bisa menjadi modal kita untuk memberikan masukan gitu. Dalam bidang apa aja gitu, makanan, desain, apa gitu, musik. Tapi kalau orang yang tidak pernah memperhatikan, terus tiba-tiba ingin memberi masukan, ya itu cenderung akan sembarangan gitu, atau kurang tepat sasaran. Misalnya kalau orang nih belum tentu dia punya usaha bakmi, dia nggak jualan bakmi ya, tapi dia sering makan macam-macam bakmi gitu, akan terbentuk semacam selera pribadi dia kan, dan persepsi bakmi yang enak itu seperti apa gitu. Dan itu menjadi modal untuk nantinya dia bisa berkomentar gitu, mereview misalnya, oh bakmi yang ini gue suka, ini enak karena dia gini, kurang enak karena dia gini. Nah itu, jadi penting untuk kita memahami ya berbagai macam topi di sekitar kita ya. Ketika Anda tidak pakai topi pun, Anda boleh mengomentari orang yang pakai topi gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kita mungkin sering melihat berbagai desain topi gitu ya. Dan kita yang suka pakai topi pun tidak bisa juga langsung menghakimi orang yang tidak suka pakai topi itu sebagai orang yang kurang keren gitu. Ya kenapa? Karena kita tidak melihat topinya dia kan, topi transparan gitu. Ketika kita membela suatu pendapat gitu ya, suatu persepsi, itu bukan berarti kita menjadi musuh dari persepsi yang lain. Kita tidak harus berkutub utara, kutub selatan gitu. Toh mereka sama-sama dingin kan. Tapi maksudnya ya gitu, maksudnya kita bisa belajar dari yang sebelah sini apa gitu, dan bekerja sama, karena sekali lagi kita ini sama-sama orang gitu ya. Belum ada yang ketahuan jadi alien kan gitu. Kita semua orang di sini kan. Jadi kita dalam satu negara, dalam suatu sistem, apapun yang kita yakini gitu kan dengan keadaan sekarang ini, ya semoga teman-teman bisa tetap disiplin ya, ikutin protokol, ikutin ya peraturan.